Bapak dan Ibu guru, usahakan anak-anakku untuk segera melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mau SMP, mau sanawiyah, mau pesantren, silahkan ya. Mungkin itu yang harapan dari Bapak kami sekalian ya, untuk anak-anakku. Kemudian untuk anak-anakku kelas 1 sampai kelas 5, kemarin ada Bapak Ibu dan guru untuk menyampaikan ada yang tak tinggal, ada yang naik ya. Nah, jadi harapan kami tidak apa ya, harapan Bapak Ibu guru mungkin yang tidak naik itu ya bersabarlah, mungkin ada hikmahnya. Bukan berarti anak-anakku itu tidak pintar ya, tetapi mungkin nilainya aja yang ada cukup. Karena penilaian banyak sekali ya anak-anak, Bapak dan Ibu guru, bapak-bapak, ibu guru, untuk menilai anak-anak itu bukan sekadar ilmu pengetahuan, tetapi tingkah laku, kegiatan anak-anakku itu dinilai. Nah, setiap hari dinilai, baik itu nanti nilai kebersihan, makanya nilai akhlaknya. Jadi tidak akademik saja, semuanya dinilai. Makanya anak-anakku, kalau Bapak dan Ibu guru menegur itu adalah bukan berarti sarik, tetapi sayang kepada kalian, supaya kalian jangan sampai terulang kembali hal itu. Jangan nanti dianggap ya Bapak dan Ibu guru menegur kalian tuh wah sarik, tidak ya. Karena prinsip guru begini Bapak dan Ibu, guru itu sarik setumat, ibadah hilang sudah. Kalau guru itu sarik selawasnya, itu bukan guru Bapak. Jadi guru itu sekedar begitu, ya anggaplah mencubit lah. Ibadah sekedar mencubit itu atau memadahi itu sekedar itu aja. Tapi setelah itu seperti udah, ya itu kasih sayang seorang ibu dan bapak guru. Jadi bukan artinya sarik selawasnya ada. Mungkin sama dengan di rumah juga. Itu ya. Jadi anak-anakku yang naik jangan gembira juga, karena masih setingkat lagi mungkin lebih sulit pelajarannya. Anak-anakku yang tinggal jangan bersedih. Nah, mungkin motivasi bagi anak-anakku yang tidak naik. Mungkin juga tolong Bapak dan Ibu di rumah ya digawi-gawi lah bahasanya, ditabuh-tabuh nak, belajar nak ya. Itu harapan kami Bapak Guru. Kemudian adapun ya, kemarin ulun mendengar informasi juga mengenai dana PIK ya. Kenapa anak ulun ya ada yang dimasukkan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan. Kami dari sekolah itu diperintahkan juga untuk memilih ya, bukan memilih, mencari-cari ya yang dapat bantuan PIK. Jadi kada sembarangan Bapak Ibu lah, kada sembarangan untuk membuat. Nah, kami yang kena sasaran. Jadi setiap tahun tuh paling banyak 10 diminta itu Ibu Ida yang menangani itu. Tapi ulun Bu, terus saja dinas minta 10, ulun lebihi, kadang 5 ulun lebihi, jadi 15 Bu. Itu pun disaring orang di sana lah, disaring orang di sana. Jadi mudah-mudahan yang ada tak dapat ya alhamdulillah ya, mungkin kita memang rezeki anak-anak pian. Kami berusaha dari sekolah untuk membuat, tapi terbatas Bapak Ibu ya. Lain kayak di Kumap pula, kalau di Kumap wajar dibuat semuaan, kecuali anak kepala desa perangkatnya itu tidak dibuat. Kenapa? Muridnya sedikit, muridnya hanya 24, 23. Nah, jadi wajar itu Bu. Amun ini dibuat semua buat wah kewalahannya. Jadi di sana itu. Nah, kecuali anak kepala desa, anak keperangkat dah, ada kaitannya pemerintah itu memang jadi dimasukkan.
Nah, kita di sini kemudian juga mungkin sasarannya bulan jangan sampai lepas sasaran. Yang mana yang dapat tolong ditukarkan sesuai dengan fungsinya, kayak baju, kayak tas, kemudian sepatu, tolong itu Bu diadukan untuk anak-anak kita, kemudian buku-bukunya, dan sampai nanti luput sasaran. Ya, pas kami tabunnya, kenapa karena pakai baju hanyar, baju rapi-rapi atau karena pakai sepatu, ada duitnya Pak, maka dapat. Nah, ini yang mengalihkan ada ya, ada. Karena Bu ulung boleh terus terang aja, ulung bukan diam di kantor aja, ulung bisa berjalan, menjenguk. Ya setiap kelas ulung jenguk baik. Ada ulung berdiam di kantor aja ada. Ulung liatin ini kalau pakai sepatu kenapa basah? Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi begitu basah, ambil yang basahnya bawa ke sini. Ya, ulung tegas saja Bu. Ulung karena dahulunya tuh termasuk orang bukan juga disiplin Bu. Karena ulung memang dari zaman ya sekitar ulung sekolah tuh dulu 80-an gue karena mau ulung melanggar peraturan sekolah. Karena memang ada sekolah ada aturannya. Ini anak-anak ada Bu ya, terus terang aja yang masih pakai sandal. Nah, tolong Bu kalau kita gurakan di rumah gue lah. Ya, atau Bu baju nang bebas ya. Nah, kemudian baju olahraga kalau bisa tolong ditabuskan buat, karena anak-anak ada yang tidak pakai baju olahraga. Tujuannya itu tidak untuk menyelegamkan. Masa karena ada yang kada pakai baju olahraga, baju yang nang larang, naga 100-200, yang baju yang berapa harganya? Baju olahraga berapa? Nah, 80 gue se-estel udah kada kawan nukar, tapi nukar baju nang 200-300 anak-anak kawan. Ulun dia bingung kan, larang apa baju ini lah, itu pun kada kontan pula rasanya, kada kontan gue jadi ibu dah, karena ibu-ibunya lah menangani, ulunnya hanya melihat aja. Nah, yang lebih tahu ibu-ibunya dan bapak ini ya masalah itu. Tolong Bu diadukan itu, lah. Ya ada aja yang anak-anak yang tidak pakai baju itu lah, yang kada pakai sepatu tadi. Maka buah yang akan datang ini kalau kada pakai sepatu ulun tegas, ulun suruh guling. Ya, ulun tidak mau lagi ya yang nanti akhirnya pilih kasih buah. Ini kenapa pakai sendalnya? Karena umpannya kawan, umpan gitu buah. Nah jadi sekarang kami sudah sepakat dengan bapak dan ibuku bila kada pakai sepatu kita suruh guling. Kalau kecuali nanti bisa saja kayak apa nggak? Ya orang tuanya datang apa alasannya? Yeah. Jadi Bu tegas saja bulan, karena yang beberapa anu tuh kami diamkan, kami tegur nggak masih. Nah itu ada, cuma lu kada mau mengisahkan kasihan biar lah. Jadi baik bertahan aja lu pukul lah bertahan. Ya. Kemudian adapun ya untuk masalah tanah nanti mungkin Pak Komite nanti menceritakannya lah, belum kada tahu lagi itu Pak Komite yang lebih tahu permasalahan tanah. Jadi harapannya daripada kami, mungkin harapan dari Bapak dan Ibu Guru supaya anak-anak kita ini nantinya lebih bagus, lebih baik daripada kita Bu. Nah kemudian ada satu ya, ini permasalahan ijazah bulan. Ijazah ini begitu kami ada permasalahan kemarin 2 orang kalau tidak salah ya, yang bin mama ya, 2 orang kemarin. Sebenarnya Bu bisa saja kami tuliskan itu, tetapi panjang nanti urusannya. Karena kemarin itu ulun ada bentek itu kalau bin mama itu otomatis ada surat semacam pernyataan buat Bapak dengan pematerai 10.000. Itu panjang. Nah, karena ijazah ini begini bulan, Bapak tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diganti kalau sudah salah.
hanya surat keterangan. Nah kalau kan mungkin kartu keluarga, akta, insya Allah bisa ya. Ya bakalan bisa. Apalagi nanti ulunnya saya mengimbau ya supaya jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian semacam itu ya, jangan sampai. Jadi mungkin nanti yang mana yang salah-salah atau yang belum, kalau ini ya penulisan ijazah itu kalau kita ada akta itu otomatis ijazah masih mengikuti akta. Nah kalau ada ijazah, akta mengikuti ijazah, gitu. Tapi mudah-mudahan ijazah aktanya jangan sampai salah, jangan sampai itu ya. Jadi lo harapkan nanti mungkin dari desa ya, mungkin ada jemput bola kah semacam apa ya. Tolong yang mana yang belum punya akta, kalau memang ngaran kuitan atau apa, tolong diperbaiki dulu supaya nyaman kita menuliskan ijazah. Ya, itu harapan ulun, harapan kami semua supaya jangan sampai gini nih tak salah dua kali. Nah, karena banyak yang tersalah orang-orang bahari ya, orang-orang dahulu ya, sekarang hanya baru mau perbaiki. Nah, jadi nyanyuk, di orang bahasa banyak itu nyanyuk. Nah, repot banget untuk apa namanya kita membaiki itu repot. Lebih baik kita kadang membaiki ya daripada membaiki itu kesana kemari ya. Jadi itu harapan kami bertahan ya. Kemarin hampir kami pending ya. Alhamdulillah untung ada orang tuanya datang ya. Orang tuanya sudah setuju supaya penulisan ijazah itu nyaman ya. Nanti semuanya ada ijazah, Bapak Ibu alam membujurkan akta itu ijazah saja lagi lah, jangan sampai kesalah. Mungkin itu harapan kami dan harapan kita bertahan. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan lebih baik, lebih maju ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 sambutan dari Kepala Desa Purui dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Yang saya hormati guru sekolah, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru, yang saya hormati ketua komite, yang saya hormati seluruh tamu undangan. Adapun harapan ulun yang mana yang sudah lulus pada hari ini, harapan kami mudah-mudahan kau melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Itu pun harapan kami. Sekiranya nanti ada yang kegiatan yang lain. Lawan juga bulan dinas bisa tahun ini adakah yang kada menyambung ya, artinya tahun-tahun yang lain bisa dicari, bisa didata gitu. Tahun-tahun sebelumnya dicari banyak beberapa orang yang tidak nyambung gitu kan. Mudah-mudahan tahun ini bisa kawal menyambung berataan, menciptakan kajian yang lebih tinggi. Jadi belum lanjut ampun nang Pak Pro sekolah tadi masalah akta, kata Pak. Soalnya kami ada dapat kasus masalah akta tadi, amun inyak kawa ngaran itu bujur-bujur sama lawan akta pada ijazah ya Pak. Soalnya kami ada dapat kasus, soalnya itu mau sidang. Nah, kita bilang mau sidang itu pasti ribet. Yang nyamannya kita mencari akta dulu. Jadi kita menyamakan. Sekiranya kaitannya kita ada abur. Nah, mungkin itu aja harapan ulun. Jadi dulu terima kasih kepada Bapak sekolah yang telah melaksanakan kegiatan kelulusan di SD Purui. Terima kasih Bapak. Mungkin itu aja penyampaian dari ulun. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-7, tampilan tari kreativitas dan
Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Puroi, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru pendidik, yang kami hormati Ketua Komite serta orang tua murid yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini diberikan kesehatan, kenyamanan di dalam melaksanakan pertemuan sekaligus adalah perpisahan dan kenaikan kelas untuk anak-anak kita kelas 6 yang perpisahan 1 sampai 5 mungkin untuk kenaikan kelas, serta talawah salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapat syafaat di akhir masa nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini pengukuhan keperpisahan untuk kelas 6. Pada hari ini pula lah 5-6 tahun yang lewat kita mengantar anak ke SD ini, dan pada hari inilah kita menjemput anak kita, di mana pada waktu kita mengantar beliau mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan lain sebagainya, dan ada penyambutan kita pada hari ini anak bisa membaca, menulis, bahkan berhitung dan lain sebagainya. Untuk itulah kita sebagai orang tua wali murid, kami juga sebagai pengawas pembina mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan pendidik, dan tak lupa pula Bapak komite yang cukup andil dalam melaksanakan pendidikan di SDN Puroi. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penerimaan murid baru nanti sudahlah. Nah, mudah-mudahan dalam penerimaan nanti tidak ada orang tua yang menitipkan anak kepada kawannya minta daftarkan. Kita sendiri datang ke sekolahan mendaftarkan anak. Karena menurut pendidikan, kalau anak dititipkan untuk mendaftarkan akan berpengaruh dengan pendidikannya. Jadi sebaiknya kita istilahnya dalam bekerja istirahat sehari, kan sampai sehari, paling-paling sejam ke sekolahan mengantar anak. Karena 6 tahun yang akan datang kita jemput kembali. Banyak ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Jadi Bapak dan Ibu guru, pada hari ini kami teruskan juga anak mudah-mudahan nantinya bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena Bapak dan Ibu orang tua murid, jika seandainya terjadi ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, maka pendidikan akan berfungsi, sangat berfungsi. Bukan hanya dicari karena pekerja tamat SD atau SMP lagi, tapi tamat SMA minimal sederajat. Jadi pada hari ini anak lulus SD silahkan ke sanawiyah, silahkan yang dekat ke SMP, atau yang tidak alih ke pondok pesantren. Sama.
Jadi Kabupaten Tabalong memprediksi anak tidak lagi dasar itu tamat SD atau SMP, paling tidak tamat SMA atau sederajat. Nah, jadi anak-anakku sekalian juga belajar dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Bukan nantinya asal lulusan, asal naik kan. Nah, kayak apa nilai? Jangan. Penting kita berusaha. Bagaimana supaya nilai kita baik, supaya juga hasil kita memuaskan. Apalagi zaman sekarang, mungkin alhamdulillah di Puroi ini sinyal mungkin masih belum. Juga jika seandainya sinyal ada, jawab anak kita pasti mengeluarkan HP. Nah, alhamdulillah masih. Kalau di Muara Uya, lupa ya, anak kelas 3 sudah pegang HP. Bahkan anak kelas 1 dan 2 juga pegang HP. Bahkan ada Jawa Tengah, anak kami sendiri kelas 1, kelas 2 sudah pegang HP. Cuma ya itu kan orang tua sangat berfungsi dalam mendidik anak. Memang HP itu ada yang positifnya dan juga banyak yang negatifnya. Jadi kita selaku orang tua bisa mendidik anak-anak kita. Kenapa? Di sekolahan ini mulai jam 8 sampai jam 1 itu paling lama. Jam 8 sampai jam 1 paling lama anak kita belajar. Selebihnya adalah tanggung jawab orang tua. Yang juga kami sangat pesankan, jika seandainya bapak dan ibu menyerahkan anak ke sekolah dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 1, itu adalah tanggung jawab sekolah bapak ibu. Apapun yang terjadi sekolah akan bertanggung jawab. Nah, jika seandainya anak berkelahi di sekolahan di kurun waktu jam itu, kada usah gitu orang tuanya umpat-umpatan. Gurunya bisa sebab apa? Anak hari ini berkelahi, sok sudah bakalan pulang. Coba pun orang tuanya mengalahi berambutan. Hari ini mungkin belum akan datang, baru bisa pukul ringan. Nah, karena kita sudah serahkan anak kita suruh mendidik, maka janganlah dicampuri. Waktu itu, waktu jam 8 nanti sampai jam 12 sampai dia pulang sekolah. Jika seandainya kendaraan kita titipkan di parkir, paling-paling 3 jam 2.000 udah bayar. Di sekolah ini kan dibayar selama 6 tahun diparkirkan. Bisa nulis membaca pulang. Alangkah berbahagianya kita. Orang tua wajib mendidik anak, menyekolahkan anak, membiayai anak. Jangan anak disuruh begawi, memalar aja. Jangan dulu. Anak usia sekolah, karena dia berontak di waktu dewasa. Kalau tidak tersalurkan bakatnya di waktu sekolah. Yang tadi juga tidak kalah pentingnya adalah tentang akta kelahiran. Nah, penulisan ijazah harus menuruti akta kelahiran. Cuma satu yang tidak bisa, boleh tidak. Misalnya di akta itu binnya umahnya. Nah, mau kawat itu jangan.
kasihan anak kita. Kadang pedahkan kawannya kali berubah. Ada Bu, akta yang bin mamanya. Kalau mengusulkan lewat calo atau apa, minta ulakan akta, kada ada surat nikah. Pasti bin mamanya. Lihat dah. Kasihan anak. Kalian dihutakan kawan ada berubah. Jadi jangan minta dengan gurunya supaya anaknya dituliskan nama abahnya. Orang kecewa-kecewa itu biar aja. Antara orang tua kecewa karena bapak misalnya cerai ke apa, kecewa ikut anak abah ini jangan. Maraham kecewa kita demi anak. Kan anak yang nantinya akan dirugikan. Karena bapak jangan sekali-kali di jasa itu ada nama binnya umanya. Mulai bahari gak kami? Tamat mulai tahun 7. Lupa nah, tamat S3. Lupa deh. Semua ngaran bapak. Nang belum bulah akta turuti ijazah nantinya. Yang sudah akta tolong bapak ibu yang menulis ijazah dikumpul fotokopinya. Jangan berdasarkan kartu keluarga. Kita salah pulang. Lihati tanggal lahirnya, lihati ngaran mamanya, lihati ngaran bapaknya, supaya jangan salah. Jadi ijazah itu tolong bapak ibu guru dimanatingkan. Itu berlaku sampai seumur hidup. Jangan ijazah nanti kalau sudah dapat ditempel di dinding. Jangan. Itu adalah dokumen kita, dokumen pribadi. Apabila saya katakan tadi, apabila ibu kota negara akan jadi di Kalimantan Timur, maka akan sangat bermanfaat pendidikan. Jangan kita hanya sebagai penonton, melihat orang warak, nyamannya orang, kita menonton warak. Dan kita juga sebagai aktif dalam pembangunan. Nah yang terakhir kepada ibu bapak sekolah, staf komite, kami adalah mungkin ya, banyak-banyak mohon maaf perkataan kami, tingkah laku kami dan lain sebagainya kepada bapak dan ibu guru, karena kami tanggal 1 Juli 10 hari lagi sudah pensiun. Di tanggal 1 Juli kami sudah purna tugas terpensiun. Ikan sekali banyak mohon maaf pada bapak ibu kepala sekolah, komite, orang tua juga. Akhirnya saya nilai maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Komite Sekolah kepada Bapak Sanusi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dalam rangka yaitu kenaikan kelas bagi siswa kelas 1 sampai kelas 5 dan kelulusan bagi siswa dan siswi dari kelas 6. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita berada dalam keadaan iman dan Islam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh para dewan guru, yang saya hormati Bapak pengawas yang datang dari Muarawiyah, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu serta seluruh wali murid yang berbahagia, dan adik-adik kita dan anak-anak kita yang sangat kita banggakan. Makan durian rasanya enak banget. Acara ini keren banget, Bu. Lagi Pak, lagi. Lanjut Pak, lanjut. Baiklah, untuk pada waktu ulun hanya sekedar menyampaikan atau beberapa penyampaian itu dari Pak Kepala Sekolah tadi tentang pencarian dana untuk pembelian tanah yang di belakang tanah. Jadi ulun selaku mewakili kawan-kawan dari panitia penggalangan dana menyampaikan mungkin beberapa yang sudah bisa dilaksanakan. Tanah ada melihat lagi itu ada orang mengenai tanah, pembelian tanah dari sekolah, yaitu mungkin harga total tanah yang kita beli yang ada di belakang sana itu harga seluruhnya itu 12.870.000 rupiah, yang sudah dibayar atau iuran atau uang mukanya dari pihak sekolah sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian yang sama-sama kita sepakati waktu dulu yaitu dari para wali murid yang telah membantu atau memberikan bantuannya kepada pihak sekolah yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Jadi total yang sudah dibayar seluruhnya 7 juta rupiah. Kemudian ada sisanya lagi nih, nah sisanya ini kurang lebih 5.870.000 rupiah. Jadi itu adalah penyampaian atau rincian dari pembayaran untuk pembelian tanah sekolah yang ada di belakang Kadena. Sedikit ini ulun menyampaikan, mungkin ulun ini bukan bermaksud menasihati ataupun berbicara pada ini, terlebih-lebih untuk diri ulun pribadi. Jadi untuk pembelian tanah itu karena kita mungkin sebagai hadis Nabi yang pernah beliau sabdakan, apabila meninggal anak Adam ya beliau, maka putuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 hal. Pertama, amal jariyah atau sedekah jariyah. Mungkin salah satu bentuk dari sedekah jariyah yaitu membantu pendidikan, baik di bidang pendidikan sekolah seperti ini ataupun pendidikan keagamaan yang lainnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak kita yang sekolah di SD ini akan menjadi anak-anak yang berguna
bagi bangsa, bagi kita sekalian, bagi orang tua, dan kita banggakan keberadaan. Yang ketiga yaitu anak yang saleh. Mungkin dari hasil pendidikan yang bermanfaat, dapat ilmu yang bermanfaat, akan melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah yang nantinya akan bisa mendoakan kita sebagai orang tua. Ini ada sedikit riwayat, ini bukan ceramah ini. Jadi sebagai peringatan bagi orang pribadi ini, mungkin di dalam sekolah ini tidak hanya pendidikan umum yang diberikan kepada anak-anak kita, juga pendidikan berupa bidang agama yang sangat berguna bagi anak-anak kita nanti di akhirat. Ada satu riwayat yang diceritakan pada saat itu baginda Nabi SAW berjalan bersama para sahabat beliau ingin pergi ke suatu tempat. Kemudian beliau di saat di tengah perjalanan mendapati suatu kuburan pemakaman cerita. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat itu untuk berjalan lebih laju, ya melajui memang berjalan lebih laju berjalan. Kemudian ketika pulangnya melalui pulang kuburan itu, kemudian Nabi memerintahkan tanpa diperintahkan para sahabat ini berjalan melaju pulang, karena pada saat pertama tadi beliau diperintahkan oleh Nabi untuk melaju berjalan. Jadi tanpa dikomando lagi, pulangnya tadi langsung melaju pulang. Lalu baginda Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ujar baginda Nabi, kada usah berjalan laju lagi, bagaimana dia lagi santai. Lalu para sahabat ini heran, ya Rasulullah, kenapa pian tadi waktu pemulaan tadi pian menyuruh kami melaju berjalan, dan berikan yang ini pian menyuruh kami bagaimana dia? Nabi menjawab, ya baginda Nabi, seandainya pendengaran kalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan pendengaranku ini, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup mendengarnya. Kenapa? Biar sahabat kepada Nabi bertanya, pada saat pertama tadi, jadi aku menyuruh buat sahabat untuk berjalan lebih cepat, karena pada saat itu ahli kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pulangnya, kenapa biar para sahabat bertanya lagi kepada Nabi, disuruh bagaimana pulang, karena pada saat itu biar baginda Nabi, orang yang ada dalam kubur itu sudah diangkat siksanya dari Allah, karena pada saat itu dia memiliki seorang anak yang pada saat itu sedang belajar membaca bismillah, dan orang yakin di sekolah ini tidak hanya bismillah yang dipelajari, masih banyak-banyak lagi yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Seandainya ulun salah berbicara ataupun penyampaian, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan guru sekaligus penyerahan secara simbolis siswa-siswi kelas 6 kepada orang tua kepada Bapak Darudin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Rasulullah puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, taufik dan inayahnya jualah, sehingga pada pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul di sekolahan ini dalam rangka yaitu kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5, kemudian kelulusan kelas siswa dan siswi kita kelas 6. Salawat serta salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau adalah seorang penerus cara yang dapat membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, minhajul ummati ilallah. Bapak
pengawas SD yang datang dari Muara yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Kepala SD Pura, yang kami hormati Bapak Komite beserta anggotanya yang kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru yang kami hormati, serta bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid yang kami sayangi, yang kami banggakan. Bapak, hari ini kan perpisahan. Nah. Nangis kan Pak? Jangan dimulai nangis lagi. Bapak Antun kalau bisa sudah Pak Komite mewakili ya. Kemudian lagi mohon maaf sudah Bapak Kepala menyampaikan. Terus lagi menyuruh supaya sekolahan yang sudah lulus itu sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas. Jadi kita hari ini ada banyak disampaikan, nah sudah disampaikan semuanya. Artinya alhamdulillah ulun selaku wali kelas 6 ya, yaitu mohon maaf pada bapak ibu-ibu wali murid. Artinya walaupun yang lain dari ini, kalau yang lain dari kelas 1 sampai kelas 5 kan masih di sini lagi. Nah, ini yang berpisah ini yang itu sulit kan? Tenang ya. Nah, jadi kami gini ya, ulun mewakili daripada dewan guru, yaitu mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali murid, khususnya seandainya tindak tanduk kami baik pembicaraan ataupun yang lainnya terhadap anak-anak bapak yang kurang pas lah, kurang pas, jadi kami mohon maaf. Nah, bahwa sudah mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, bahkan ada yang karena naik misalnya begini, belum lagi kumpulan kami. Nah, jadi kami mohon maaf. Di sini itu kalau melanjutkan sudah tadi beberapa orang menyampaikan. Nah, terus kami ada kemarin itu meminta sumbangan jasa kenang-kenangan. Nah, kenang-kenangan dari murid untuk sekolahan. Nah, itu yang tahun-tahun yang dulu itu kami minta sumbangannya 50.000 per orang. Jadi tahun ini sama juga pada 50.000 per orang. Nah, kalau dulu kami tukarkan gasan taplak meja. Nah, taplak meja. Nah, terus lagi gasan mendikor nih pelaminan ini kami menyewa. Tapi alhamdulillah tahun ini kami alihkan. Yang 50.000 itu kami tukarkan nih gasan tukar kainnya ini. Nah, kainnya ininya kami olah juga. Jadi duitnya 50.000 tadi kurang 13 berjumlah 650.000. Nah, jadilah kami tukarkan ini. Kemudian selendangnya yang dipakainya tadi, yang lain yang tahun-tahun dulu tidak Pak. Nah, tidak. Jadi kami tukarkan itu duit yang 650 tadi. Jadi alhamdulillah tahun ini kami kada menjiwa. Nih pelaminan nih kada menjiwa. Untuk tampil cantik kan memerlukan uang. Second care mahal ya. Nah, jadi mahal juga di sini. Iyalah. Melihat bini orang bungas berlawa kada dimodeli Bang. Ya, sama ini nih, kita modeli juga. Kita modeli supaya kita jangan menyewa lagi. Nah, supaya tahun kita nyewa lagi. Insya Allah kita panjang umur tahun kena kita tambahin lagi, menukar kain lagi dan bisa di sininya. Ya Pak, nanti di pulang juga ya. Itu rencana kami ya. Artinya wali muridnya setuju. Nah, semalam kita sebelum menikah tuh kita kumpulkan wali muridnya dulu. Nah,
Semalam kami juga, nah kisah langsung tempat tadi itu yang kisah adalah, nah tadi menyambung kisah Pak Kumiti tadi, setelah kita membeli tanah, terus kami lagi ada kegiatan itu setiap Jumat. Nah, setiap Jumat itu kelas 1 sampai kelas 6 itu kami kumpulkan. Itu pertama dulu sedekah Jumat. Nah, kami melihatkan anak-anak untuk bersedekah. Terus gunanya uang itu kami rencanakan apabila orang wali muridnya misalnya meninggal, itu insya Allah kami ada membuat sedikit bahan dari sedekah Jumat tadi. Itulah supaya ada dari sekolahan kawan juga membantu ada di sini. Cuma kalau banyak bang, asa ada ya. Sekarang kan ada 2.000 ya 1.000. Jadi kami memang artinya bila ada rekan-rekan itu pada di rumah minta duit 1.000 hendak sedekah Jumat bulan lah bulan. Nantinya anak pian kalau ada berdusta, nah itu jadi tadi sudah duitnya 650 kami tukarkan negesan dekor untuk tadi, kan? Jadi kemudian sedekah Jumat sudah kami sampaikan. Nah terus lagi kegiatan di hari Jumat itu kami biasakan itu salat duha, kemudian membaca Yasin dan membaca ayat-ayat pendek. Jadi hari Jumat itu kami khususkan untuk kegiatan keagamaan, ya. Jadi hari Jumat itu khusus untuk kegiatan keagamaan, mulai salat duha, baca Yasin, kemudian baca ayat-ayat pendek. Nah itu semua semua. Jadi itu kegiatan kami di SD ini. Kira-kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Hatur nuhun ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan penampilan dari Jahira. Kepada Jahira dipersilahkan. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingat
Kelas 6. Kita siap. Pengukuhan kelas 6 siap-siap di muka sini. Dah barisan mana? Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas diharapkan di atas panggung. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lainnya diharapkan berdiri di depan panggung. Badriya putri dari Bapak Badriansa. Faiza Zahra putri dari Bapak Erwin Effendi. Herlina putri dari Bapak Supian. Khairul Anwar putri Herlina putri dari Bapak Misran. Khairul Anwar putra dari Bapak Rifai. Maulana putra dari Bapak Joy Nuri. Muhammad Pardi putra dari Bapak Mursidi. Muhammad Rizki putra dari Bapak Rus'an.
kelas 6 diharapkan naik ke atas panggung.
Kepada kelas 6 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Puroy, Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Puroy, orang tua wali murid SDN Puroy, teman-teman dan adik-adik kelas yang saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berhadir pada acara hari ini. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili murid kelas 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya selama 6 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala yang berlipat ganda di akhirat nanti. Pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman kelas meminta maaf atas semua tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu Guru selama 6 tahun di sekolah ini. Saya mewakili teman-teman kelas 6 berpesan kepada adik-adik kelas 1 sampai kelas 5. Teruslah belajar dengan tekun. Kami ingin kalian menjadi pelajar yang rajin, yang terus mencari ilmu dan selalu menghormati orang tua dan guru di sekolah ini. Demikian kata sambutan dari kami. Salam khilaf, mohon maaf akhir kalam saya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari siswa yang ditinggalkan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Puroy, Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Puroy, orang tua wali murid SDN Puroy, teman-teman dan adik-adik kelas yang saya cintai, puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berhadir pada acara hari ini. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya mewakili murid kelas 1 sampai kelas 5 memohon maaf kepada kakak kelas 6 terhadap tingkah laku kami selama di sekolah ini yang tidak berkenan di hati. Kami pun dengan ikhlas memaafkan terhadap kesalahan kakak-kakak sekalian. Kami berpesan kepada kakak kelas 6 agar terus belajar ke sekolah yang lebih tinggi, dan juga kami berpesan kepada kakak kelas 6 agar selalu menjaga persahabatan dan nama baik sekolah kita. Kami berpesan kepada kakak kelas 6 supaya tetap menghormati orang tua di rumah dan guru di sekolah. Demikian kata sambutan dari kami. Salah khilaf mohon maaf. Akhir salam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya tampilan tari kreativitas dari kelas 4. Kelas 4 dipersilahkan. Tari yang akan dipersembahkan oleh anak didik SDN Puroy yaitu tari Kebio Anting-Anting yang berasal dari Jawa
Jawa memiliki dua arti, yaitu pemukul kasur yang bisa direpresentasikan oleh pom-pom, dan kebiok yang dapat juga diartikan menghentakkan selendang atau sampur saat menari. Marilah kita saksikan tari kebiok anteng-anteng dari siswa-siswi SDN Purui.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan siswa-siswi berprestasi di SDN Puroi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 1, juara 1 diraih oleh Syarifin. Mohon maju beserta orang tuanya. Juara 1 diraih oleh Ananda Syarifin. Kepada Ananda Syarifin beserta walinya dimohon maju ke depan. Selanjutnya, juara 2 diraih oleh Mustafa Abdillah. Juara ketiga diraih oleh Reka Hafisa. Kepada nama-nama yang disebut mohon maju ke depan beserta walinya. Juara 1 diraih oleh Ananda Syarifin. Juara 2 diraih oleh Ananda Mustafa Abdillah. Juara ketiga diraih oleh Reka Hafisa. Mohon untuk walinya untuk mendampingi anaknya. Kepada wali kelas 1 dimohon untuk menyerahkan piala beserta piagam. Baik, foto dahulu diambil dokumentasinya. Selanjutnya kelas 2, juara 1 diraih oleh Ananda Muhammad Ismut Zatinur. Juara kedua diraih oleh Nurul Hafizah. Ananda Nurul Hafizah. Juara ketiga diraih oleh Ananda Ahmad Ripani. Kepada wali kelas 2 dimohon untuk menyerahkan piala beserta piagamnya. Mepet ya juga. Satu, ini ada anaknya.
ada anaknya ya kayak tanah kayak 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kelas 3 juara 1 diraih oleh Ananda Parida. Juara 2 diraih oleh Ananda Arfia. Juara 3 diraih Nanda Zahwa. Juara 1 diraih oleh Ananda Parida. Juara 2 diraih oleh Ananda Arfia. Juara 3 diraih oleh Ananda Zahwa. Kepada wali kelas 3 dimohon untuk menyerahkan piala dan piagam. Ada sampai ada. Sampai Untuk selanjutnya kelas 4. Juara pertama, juara 1 diraih oleh Ananda Zaskia. Juara kedua diraih oleh Ananda Sonia Zahira. Juara ketiga diraih oleh Ananda Rahayu. Kepada wali kelas 4 dimohon Untuk selanjutnya kelas 5 juara 1 diraih oleh Ananda Haifa Hasanah. Juara 2 diraih oleh Ananda Maulana. Juara 3 diraih oleh Ananda Ahmad Reza. Kepada wali kelas 5 dimohon untuk menyerahkan piala dan piagam.
Selanjutnya untuk kelas 6, juara 1 diraih oleh Ananda Nur Aliza. Juara 2 diraih oleh Ananda Faiza Zevana Dia. Juara 3 diraih oleh Siti Azahra. Kepada wali kelas 6 dimohon untuk menyerahkan piala dan piagam. Untuk selanjutnya penyerahan hadiah untuk juara tabungan sekolah. Juara 1 tabungan sekolah tahun pelajaran 2022-2023 diraih oleh Ahmad Ripani kelas 2 dengan nominal sekian-sekian. Juara 2 diraih oleh Ananda Risma kelas 2 dengan nominal sekian-sekian. Juara 3 diraih oleh Ananda Nur Amelia kelas 4. Kepada Ananda yang disebut mohon naik ke atas panggung, dan untuk Bapak Kepala Desa saya mohon naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiahnya. Ananda Risma kelas 2. Ambil dokumentasi dahulu. Untuk selanjutnya penyerahan kenang-kenangan dari SDN Purui kepada pengawas SD, kepada Bapak Sarapani dan Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk naik ke atas panggung. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk naik ke atas panggung, kita ambil dokumentasi. Nah,
penampilan menyanyi dari anak-anak kelas 6. Persembahan dari kelas 6.